Sebelum aku bahas videonya, jangan lupa untuk klik tombol. Halo guys, assalamualaikum dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Oke guys, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Apalagi kalian yang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ngomong-ngomong masalah kesehatan nih, pasti dong kalian gak jarang nemuin banyak kabar atau berita-berita di masyarakat yang biasa kita dengar dengan sebutan mitos seputar dengan dunia kesehatan. Pasti banyak banget kan. Contohnya kayak kalau mens nggak boleh makan nanas katanya. Sejenisnya lah ya, pasti banyak banget mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat, khususnya kita masyarakat Indonesia. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang 5 mitos yang sering kita dengar atau beredar di masyarakat. Apa aja? Jangan skip videonya ya, tonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya biar aku lebih semangat untuk buat konten selanjutnya. Mitos yang pertama, katanya kalau kebanyakan minum es bisa bikin panas dalam ya. Sebenarnya apa sih itu panas dalam? Jadi guys, sebenarnya di dunia medis tidak ada yang namanya panas dalam. Jadi panas dalam itu sebenarnya adalah serangkaian gejala dari penyakit yang biasa menyerang tenggorokan, hidung, ataupun mulut. Dan menurut penelitian, biasanya gejala panas dalam itu berkaitan erat dengan penyakit-penyakit yang menimbulkan peradangan di dalam tubuh. Misalnya, seperti infeksi saluran pernapasan atas atau yang biasa kita sebut dengan ISPA. Gejala ISPA kan umumnya diawali dengan rasa panas di tenggorokan atau tenggorokan yang gatal. Bisa juga nyeri tenggorokannya. Kemudian ada gejala-gejala lain seperti bersin ataupun batuk. Dan bisa juga menimbulkan demam 2-3 hari. Kemudian penyakit yang lain adalah iritasi tenggorokan. Kalau yang namanya iritasi berarti kan luka nih guys ya. Berarti kan ada radang, otomatis tuh rasanya kan pasti sakit, nggak enak. Nah itu tuh yang biasa disebut dengan panas dalam. Jadi sebenarnya minum es ataupun enggak, itu bisa aja kita tetap panas dalam kalau organ tubuh di dalam kita itu terjadi peradangan atau sedang terjadi gangguan. Nah pemicunya kan memang iya, banyakan makan gorengan, makanan yang terlalu panas, yang terlalu manis. Es juga salah satu pemicunya. Cuman bukan berarti kalau minum es doang kamu jadi panas dalam. Kemudian ada nih cara untuk mengatasi panas dalam ini tadi nih, atau rasa tidak enak yang sering kita rasakan di tenggorokan atau di hidung kita. Caranya adalah bisa dengan istirahat yang cukup, lalu minum air putih yang banyak. Kumur-kumur dengan air garam juga bisa loh guys. Kalau misalkan kalian ada sariawan, itu ampuh banget loh untuk kumur-kumur pakai air garam. Kemudian konsumsi makanan yang membuat nyaman tenggorokan. Jadi misalkan kalian emang nggak suka atau nggak enak nih tenggorokannya kalau makan gorengan, ya janganlah tiap hari makan gorengan. Walaupun enak kan ya emang, cuman kalau misalkan tenggorokan kalian itu sering iritasi dengan yang namanya gorengan, dikurang-kurangin lah daripada sakit terus. Jika diperlukan, berobat aja langsung, minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Mitos selanjutnya yang banyak banget beredar di masyarakat adalah katanya kalau kebanyakan makan gula bisa kena diabetes ya. Sebenarnya guys, bukan gulanya yang jadi diabetes, tapi konsumsi gula maupun karbohidrat yang berlebihan itu kan bisa mengakibatkan kegemukan ya. Nah, kegemukan ini yang bahaya, yang bisa beresiko untuk terkena diabetes. Kenapa? Karena pada orang gemuk itu bisa saja terjadi yang namanya resistensi insulin, atau kondisi di mana pankreas nih bisa bekerja untuk menghasilkan insulin. Tapi sel-sel tubuh kita tidak merespon dengan insulin yang diberikan. Apa sih maksudnya pankreas menghasilkan insulin? Jadi guys, karbohidrat ataupun gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu dipecah atau diolah oleh yang namanya pankreas. Itu diolah kemudian dibagikan ke seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita untuk dijadikan energi. Nah, pada orang yang obesitas biasanya
lemak-lemak yang ada di dalam tubuhnya ini bisa memanipulasi nih guys, bisa memanipulasi terisinya ke dalam sel-sel yang ada tubuh. Kan seharusnya yang diisi itu adalah pecahan-pecahan dari karbohidrat atau gula itu tadi. Tapi karena lemaknya juga banyak, dia ikut memecah dan masuk juga ke dalam sel-sel. Itu dia yang mengakibatkan sel-sel ini jadi kayak nggak kenal gitu sama produk-produk dari hasil olahan pankreas ini. Nah, karena pankreas ini kelamaan dikacangin sama sel-sel tubuh, pankreasnya ngambek guys. Ngambek, dia nggak mau lagi menghasilkan yang namanya insulin. Karena pankreasnya ngambek, otomatis energi yang seharusnya didapatkan oleh sel-sel dari karbohidrat, dari pecahan-pecahan karbohidrat ini kan kurang nih. Bahkan mungkin nggak ada nih. Lalu karena pankreasnya ngambek, dia nggak kerja. Yang seharusnya dipecah tadi malah numpuk di dalam darah kita. Makanya kalau misalkan dicek, tiba-tiba gula darahnya itu naik. Karena ada tumpukan-tumpukan gula yang seharusnya dipecah dan dimakan oleh sel-sel itu sebagai energi. Tapi selnya nggak dapat karena nggak kena lagi. Soalnya nggak dipecah lagi sama si pankreas ya. Ya malah numpuk dia di darah kita. Makanya gula darahnya itu jadi tinggi. Itulah yang dinamakan diabetes guys. Sebenarnya aku ngomong ini untuk diri sendiri sih, walaupun memang iya di keluarga aku nggak ada riwayat keturunan diabetes, cuman bisa kalian lihat kan ya, body aku nggak langsing-langsing banget, jadi sudah rada-rada diwanti-wanti juga nih sama body, kadang diwanti-wanti juga sama orang rumah, kadang takutnya nanti malah jadi obesitas, malah jadi penyakitan. Jadi ya habis ini kita diet guys, doain ya. Ada pizza. Wow. Besok kita diet. So, kesimpulannya, makanan manis tidak bikin kamu langsung kena diabetes. Asalkan kamu bisa menjaga pola makannya, menjaga banyaknya asupan, kamu masih boleh makan es krim kok, masih boleh makan cake kok, masih boleh makan yang manis-manis, asal tidak menyebabkan yang namanya obesitas itu tadi, dan tidak terlalu berlebihan sehingga tidak mengganggu fungsi dari organ tubuh kamu. Apalagi kalau misalkan kamu memang punya keturunan diabetes, ya harus jaga makannya ya. Oke, next. Mitos selanjutnya adalah katanya infus bisa bikin gemuk. So, nggak boleh infus dong berarti kalau sakit. Jadi guys, kalian perlu tahu dulu nih tujuan infus itu sebenarnya apa. Tujuan infus yang pertama adalah memberikan cairan elektrolit ke dalam tubuh atau sebagai pengganti nutrisi khususnya pada pasien-pasien yang dehidrasi kayak yang diare atau yang memang kekurangan nutrisi karena nggak makan berhari-hari. Diperlukan pemasangan infus untuk menggantikan elektrolit dan nutrisi-nutrisi yang hilang dari tubuh si pasien. Selain itu juga, infus menjadi sarana pemberian obat khususnya obat intravena atau obat yang harus diberikan melalui pembuluh darah. Itu tuh yang biasa disuntikin ke infusnya itu obatnya langsung ngalir ke pembuluh darah tuh guys, biar cepat kerjanya, langsung prosesnya ke seluruh tubuh karena lewat pembuluh darah. Nah, tujuan infus kan untuk itu tuh, untuk mengganti cairan, untuk memberikan nutrisi yang kekurangan sama sebagai sarana dalam tindakan medis. Pemberian infus juga biasanya terkontrol guys, disesuaikan dengan indikasinya apa, penyakitnya apa, kemudian usia pasiennya berapa, berat badan pasiennya berapa. Dokter itu biasa meresepkan sesuai dengan keadaan pasien, jarang banget tuh yang kelebihan. Walaupun kelebihan biasanya juga bakalan keluar tuh saat kita BAB, saat kita BAK, saat kita berkeringat, itu dia akan keluar. Jadi minim banget kemungkinan kalau orang pakai infus itu bisa jadi gemuk, karena infus itu masuknya kan ke intravena ya, ke pembuluh darah, bukan menumpuk jadi jaringan lemak, enggak. Nah, kecuali obat yang diberikan ke kamu atau ke kalian saat sakit, itu efek sampingnya bisa bikin perut kalian itu perih atau lapar terus. Jadi kan makan terus nih guys. Dan selama sakit kan pasti aktivitas minim tuh, nggak ada aktivitas sama sekali, rebahan aja, jadi kaum rebahan yang budiman. Makanya kenapa setelah keluar rumah sakit itu bisa jadi gemuk, karena makan terus dan tidak ada aktivitas itu tadi. Jadi bukan semata-mata karena infusnya, karena infus yang menyebabkan kegemukan itu persentasenya itu kecil banget guys. Jadi gitu ya, kalau misalkan sakit jangan takuti infus karena gemuk ya, nggak bikin gemuk kok,
malah membantu kamu untuk segera pulih dari penyakit kamu karena obatnya dimasukin lewat itu semua. Bisa sebenarnya tanpa infus, cuman ya sakit aja guys kalau misalkan langsung obatnya dimasukin tanpa perantara infus. Kemudian juga nanti cairan kamu bakalan kekurangan. Namanya sakit kan pasti perlu tambahan tuh. Oke, next. Ada pernah yang bilang ke aku katanya jangan tidur dengan rambut dalam keadaan basah atau habis keramas tuh jangan langsung tidur karena katanya bisa bikin flu. Bener nggak sih? So guys, flu itu terjadi kalau kita terkena atau terpapar yang namanya virus yang masuk melalui saluran pernafasan atau reaksi alergi terhadap benda tertentu atau terhadap partikel tertentu seperti debu atau asap. Jadi kelembapan atau basahnya rambut kita itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan terjadinya flu. Cuman ya iya, usahakan sih jangan tidur dengan rambut dalam keadaan basah ya, karena selain itu nggak enak juga kita tidur dalam keadaan basah kayak gitu, itu kan bisa mengakibatkan bantal kita itu lembab ya guys. Keadaan yang basah-basah gitu itu malah mengundang bakteri-bakteri untuk datang. Lah bisa jadi sarang-sarang bakteri guys. Bakteri-bakteri itu bisa jadi pemicu munculnya jerawat-jerawat atau alergi-alergi di tubuh kita. Karena kan kita kalau tidur tuh pasti miring kanan, miring kiri. Nah, kalau kita miring kanan, miring kiri, otomatis kan pipi kita ini ikutan juga ke bantal. Kan tadi lembab, ada bakteri. Bakterinya nempel di muka, jadi deh jerawat. Jadi, usahakan kalau kalian mau tidur, rambutnya keringin dulu ya, biar nggak jerawatan. Dan yang terakhir, yang sering banget aku dengar, malah pernah kejadian di aku sendiri, yaitu kalau kena cacar, nggak boleh mandi. So guys, secara medis, mandi saat terkena cacar itu tidak dilarang ya. Malah dianjurkan untuk tetap mandi agar kebersihan tubuh kita terjaga. Karena kalau nggak mandi, kuman-kuman dan bakteri itu malah malah makin nempel. Kalau misalkan kuman-kuman dan bakteri itu nempel di tubuh kita yang sudah ada penyakitnya duluan, malah bisa mengakibatkan infeksi yang lebih berbahaya. Kan sudah ada penyakit nih ya, sudah ada cacar, tambah kuman, tambah bakteri, apa nggak numpuk tuh penyakit-penyakit di kulit kita? Malah bisa dia nyanti nanahan, terus nanti bisa bekasnya itu susah hilang karena kurangnya kebersihan tadi. Malah kalau misalkan komplikasinya makin berat itu berbahaya banget loh guys, bisa mengakibatkan pneumonia atau radang telinga bagian tengah atau biasa kita sebut dengan otitis media. So, buat kalian yang sedang kena cacar mungkin, atau adik kalian, atau teman kalian, tetangga kalian, mantan kalian yang lagi kena cacar, tetap sarankan untuk mandi ya guys. Tetap suruh mandi. Pelan-pelan aja mandinya, yang penting dibersihkan. Jangan juga langsung gosok-gosok itu yang ada malah pecah semua cacar kamu. Oke, itu tadi dia beberapa mitos-mitos yang sering beredar di masyarakat. Apabila ada informasi yang masih sangat kurang, bisa kalian tambahkan dengan komen di video ini ya guys. Aku seneng banget kalau misalkan kalian mau diskusi bareng aku di kolom komentar. Kali aja bisa nambah informasi atau nambah wawasan aku lagi kan ya. Atau misalkan kalian mau request lagi untuk part selanjutnya, mitos-mitos selanjutnya, bisa banget komen di bawah ya guys. Nanti kita bikin part keduanya untuk mitos-mitos yang sering beredar di masyarakat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan jangan lupa mampir lagi untuk lihat video aku yang selanjutnya ya. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe biar aku semakin semangat untuk bikin konten selanjutnya. Siapa tahu nanti ada konten yang bermanfaat buat kamu. See you next video. Dadah!